Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis melalui jalur Jabir radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada perang Uhud datang seorang laki-laki dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aro'aita in kutiltu fa aina ana?" Jika aku terbunuh pada perang ini, fa'aina ana, maka di manakah aku akan berada? Kemudian Nabi menjawab, fil jannah, di dalam surga. Mendengar jawaban Nabi ini, kemudian dia serta-merta membuang kurma yang ada di dalam genggamannya. Kemudian dia turun ke medan perang hingga dia menemui ajalnya. Di hadis yang lain, di peristiwa yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Anas radhiyallahu an. Kaum muslimin, Rasulullah beserta kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berusaha datang terlebih dahulu ke sumur Badar. Dan memang Rasulullah beserta pasukan kaum muslimin datang terlebih dahulu di sumur Badar dibandingkan dengan pasukan musyrikin. Ketika pasukan musyrikin datang, Nabi SAW bangkit menyerukan kepada kaum muslimin, "Qumu ila jannati arduhas samawatu wal ardu." Mendengar seruan ini, Umair bin Al-Hamam Al-Ansori kemudian bertanya, "Jannatu arduhas samawatu wal ardu?" Benarkah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Na'am." Mendengar jawaban Nabi ini, Umair kemudian mengeluarkan suara, "Bah, bah." Kemudian Nabi bertanya, "Apa maksudmu dengan bah, bah?" "La wallahi ya Rasulullah illa roja'ata an akuna min ahliha." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, illa roja'ata an akuna min ahliha. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, terkecuali aku berharap menjadi bagian dari pemiliknya, pemilik surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Kemudian Nabi menjawab, fa'innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau adalah bagian dari pemilik surga tersebut. Mendengar jawaban Nabi ini, kemudian Umair mengeluarkan kurma yang ada di dalam kantung bekalnya. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya jika aku menghabiskan kurma ini, maka itu adalah waktu yang sangat lama." Dua peristiwa yang berbeda, namun banyak kesamaannya tentang perihal memakan kurma yang ditunda, yang ditinggalkan, tentang medan jihad yang ada di hadapannya, tentang jaminan surga sebagai pemilik surga. Dan keputusannya pun sama, sama-sama meninggalkan kurma tersebut dan turun ke medan jihad. Dari dua peristiwa ini kita dapat kesimpulan bahwa untuk sebuah kebaikan itu tidak boleh ditunda. Memang memakan kurma itu adalah waktu yang sangat sebentar, tapi benchmarknya adalah masuk ke dalam surga, perbandingannya adalah masuk ke dalam surga, tentu tidak sebanding. Meskipun jika itu bukan kurma, di sebuah ayat Allah menjelaskan dijadikan indah dalam pandangan manusia hubus syahwati, hal-hal yang diinginkannya. Dari apa itu? Minan nisa, perempuan-perempuan, anak-anak keturunan, tumpukan harta dari emas dan perak, kemudian sawah ladang, kemudian kuda tunggangan. Itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu innahu husnul ma'ab. Tempat kembali di sisi Allah adalah tempat sebaik-baiknya tempat kembali. Meskipun itu adalah apa-apa yang diingini oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini, dibandingkan apa yang akan didapat di sisi kelak di sisi Allah, itu adalah tempat kembali. Perbandingan seluruh kenikmatan dunia ini dengan apa yang akan didapat di akhirat memang itu tidak ada apa-apanya. Di sebuah ayat Allah menjelaskan,
fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalila. Sesungguhnya kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat illa qalila, maka itu sangatlah kecil. Di sebuah hadis Nabi menggambarkan celupan air yang menempel di tangan, itulah kenikmatan dunia dibandingkan dengan luasnya lautan, dan itu adalah kenikmatan di dalam surga. Sembari menunggu ajal kita tiba, maka tidak ada hal lain yang layak kita lakukan terkecuali berbuat amal baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.